Kementerian ESDM merumuskan kebijakan baru terkait penetapan harga gas LPG 3 kg menjadi satu harga. Kebijakan ini dirancang agar mulai tahun 2026, harga tabung LPG subsidi menjadi lebih terjangkau, merata, dan berkeadilan sekaligus menutup celah distribusi yang memicu lonjakan harga di lapangan. Aturan ini diharapkan mampu menyederhanakan rantai pasok dan memastikan subsidi tepat sasaran ke pengguna yang berhak menerima LPG, sehingga harga di konsumen akhir tidak lagi bervariasi dan secara berlebihan antar wilayah serta sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu jumlah konsumsi per pengguna. Hasil temuan di lapangan, harga eceran tertinggi atau HET yang sudah ditentukan berkisar antara Rp16.000 hingga Rp19.000 per tabung, seringkali bisa mencapai Rp50.000. Hal ini memicu pemerintah mentransformasi tata kelola LPG 3 kg. Kementerian ESDM buka suara perihal rencana impor energi ke Amerika Serikat. Menurut Kementerian ESDM, pemerintah sedang berupaya menyeimbangkan perdagangan dengan Amerika Serikat sebagai bagian dari negosiasi tarif perdagangan atas kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pemerintah Indonesia menganggarkan sebesar 15,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 249,5 triliun rupiah untuk belanja produk energi dari Amerika Serikat. Belanja energi ini merupakan bagian dari penawaran pemerintah Indonesia terhadap Amerika Serikat agar tidak dikenakan tarif hingga 32%. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung menjelaskan bahwa belanja energi ke Amerika Serikat tahun ini mengalami peningkatan yang cukup tajam dibandingkan tahun lalu. Ia menyebutkan tahun lalu belanja energi ke Amerika Serikat hanya 4,2 miliar dolar Amerika Serikat. Yuliot menjelaskan, belanja energi dari Amerika Serikat ini akan terdiri dari LPG, minyak mentah, dan LNG. Selain sebagai tawaran dalam negosiasi, ia menjelaskan produk energi yang bakal dibeli dari Amerika Serikat ini juga memang untuk kebutuhan dalam negeri. Setoran dividen BUMN yang tiap tahunnya masuk ke APBN melalui Pos Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, mulai tahun ini seluruhnya beralih ke kas Badan Pengelola Investasi Danantara. Kondisi itu berakibat pada nilai target dividen BUMN dalam APBN 2026 yang akan melayang senilai 80 triliun rupiah. Namun, Kementerian Keuangan menargetkan mampu menambal sumber daya yang hilang itu setengahnya, setara 40 triliun. Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Rofianto Kurniawan, mengatakan sumber dana untuk tambal dividen itu berasal dari optimalisasi sumber PNBP lainnya. Rofianto mengatakan potensi peningkatan setoran PNBP dari sektor-sektor lainnya itu disebabkan adanya kenaikan tren penerimaannya, sehingga pemerintah optimis mampu menambal sekitar 40 triliun rupiah dari 80 triliun rupiah PNBP yang berasal dari dividen BUMN. Dengan adanya tambahan penerimaan baru itu, nilai penerimaan dari pos PNBP mampu mencapai 477,2 triliun rupiah hingga akhir tahun atau tekanannya hanya sekitar 36,4 triliun rupiah dari target yang seharusnya senilai 513,6 triliun rupiah. Otoritas Jasa Keuangan resmi menunda ketentuan pelaksanaan Surat Edaran OJK nomor 7 tahun 2025, di mana salah satu poin dalam edarannya itu menjadi sorotan berkaitan dengan penerapan skema pembagian risiko atau co-payment untuk produk asuransi kesehatan komersial. Skema co-payment ditunda setelah rapat dengan Komisi 11 DPR RI. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyatakan penundaan diberlakukan sampai terbentuknya aturan lanjutan melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Menanggapi itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan penerapan co-payment produk asuransi kesehatan komersial menjadi salah satu upaya untuk menekan inflasi medis agar tidak menjadi ancaman bagi perekonomian. Skema ini ditujukan untuk menekan biaya premi agar lebih terjangkau.
Penerapan co-payment paling sedikit sebesar 10% dari total pengajuan klaim rawat jalan atau rawat inap di fasilitas kesehatan. Namun, terdapat batas maksimum nilai klaim yang dapat diajukan, yakni sebesar 300.000 per pengajuan untuk klaim rawat jalan dan 3 juta per pengajuan untuk klaim rawat inap. Wall Street kompak menguat, bahkan mencetak rekor baru pada perdagangan Kamis waktu setempat. Penguatan ini didorong oleh data terbaru menunjukkan non-farm payroll meningkat sebanyak 147.000 pada Juni. Angka ini melampaui perkiraan ekonom yang memperkirakan kenaikan 110.000. Indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite mencetak rekor tertinggi baru setelah laporan ketenagakerjaan yang lebih baik dari perkiraan. Laporan tersebut memicu optimisme bahwa ekonomi Amerika Serikat tetap tangguh meskipun ada perubahan cepat dalam kebijakan perdagangan dan geopolitik. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 344,11 poin atau 0,77%, sementara itu indeks S&P 500 melesat 0,83%, sementara Nasdaq melonjak 1,02%. Laporan pekerjaan yang kuat ini juga memicu lonjakan imbal hasil obligasi Treasury dan mengurangi ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed akan segera menurunkan suku bunga.